Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyo Production bersama saya Bang Awe. Nah, jadi guys, kali ini kita akan eh, mangan ya, bahasa Jawanya, atau makan, atau bahasa Melayu yang agak kasar itu ngenam ya. Jadi kali ini kita itu akan mukbang. Iya, mukbang. Mukbangnya segini doang nih. Nah, ini itu adalah gulai keladi bening ya. Nih, bening dengan dikasih sahang atau lada. Nah, jadi ini tuh bahannya. Jadi saya baca-baca yang di depan dulu ya. Jadi bahannya itu pelepah keladi. Nah, ini nih pelepahnya nih. Ini nih, kita lihat dari dekat ya. Nah, ini pelepah keladinya. Nah, ini seluruhnya. Ini daun kasum, daun singkong atau daun bandung. Ini udah ada. Sama, nah, kesukaan kita. Ini dia, jantung pisang. Nah, terlihat biasa, cuman ini sudah jarang didapat, guys. Jadi makanan ini itu kalaupun ada itu harus kalian pulang dulu ke rumah kalian ya. Misalnya kalian di daerah Sambas, ya kan, kalian tinggal di domisilinya Pontianak, ya kan. Nah, kalian harus coba masakan ini itu di kampung. Kalau di kota mungkin ada, cuman udah mahal. Nah, apalagi ini nih. Nah, kita juga makan sambal terasi ya, dikasih ikan teri serta limau dan nasi produk sendiri. Oke, jadi di kampung itu enak ya. Jadi bahan-bahannya lengkap gitu, nggak perlu beli. Kalau di kota-kota ya kan, kita itu harus beli. Nah, kadang satu ikat segini, karena saya pernah tinggal di daerah Pontianak, itu di daerah Swigno, Sungai Jawi. Saya beli daun kasum segini kali itu 5 ribuan. Sedikit ya, segini apa? Segini, lupa, segini nggak salah. Itu daun kasum itu 5 ribuan. Seingat saya ya, 5 ribuan. Nah, kalau di kampung ataupun di desa itu beda cerita. Kalau di kampung ataupun di desa itu tinggal kemauan kita lagi ininya mendapatkan bahan-bahannya. Dan sebelum makan, seperti biasa kita akan mengedukasi. Nah, jadi masakan ini tuh nggak bakalan ataupun jarang kalian temuin selain di Kalimantan Barat. Nah, ini termasuk makanan khas ya. Makanan khas Melayu Sambas. Nah, yang bikin unik adalah di kuahnya ini ya. Jadi karena ini udah saya patok untuk saya sendiri. Nah, ini kita coba kuahnya ini. Karena dia ada kunyit, terus daun kasum itu dan lada. Jadi dia itu punya rasa daun kasumnya serta ada hangat-hangat ya. Jadi kalau biasa ini orang Melayu Sambas ya, kebanyakan, nggak semuanya, biasa itu mereka senang menambahkan lada hitam di masakannya. Contoh kayak masak labu bening itu pakai sahang. Terus kurang lebih semuanya lah. Apalagi lepang enggak.
sotong, ya kan, harus ada sahang. Nah, semuanya itu kebanyakan ya orang Melayu itu sering memakai bumbu sahang. Nah, dan ini keladi itu keladi dari milik sendiri yang kita tanam sendiri, kita jual sendiri, dan kita bikin konten sendiri. Nah, jadi ini itu jenis, kalau Melayu Sambas bilangnya itu keladi Pontianak. Ya, ini pelepahnya. Karena keladi itu ada macam-macam. Ada namanya keladi merah. Ya betul, batangnya merah, daunnya juga agak merah, serta buahnya merah. Nah, itu keladi yang cocok untuk bikin keripik. Bukan stik ya, tapi tergantung lagi pada tanahnya. Jadi kalau tanahnya basah, itu ketika dia digoreng, mau itu keladi hitam, mau keladi merah, juga akan berbeda ya dengan lokasi tanah keladi yang kering. Nah, kalau yang ini basah, jadi dia juga tidak berpengaruh kalau kita makan batangnya ya. Tetap lembut seperti pelepah, bukan batang sih, pelepah keladi biasanya. Nah, yang ini namanya jenis keladi Pontianak ya. Nah, ini dia. Kita mungkin langsung makan ya sambil kita, karena sudah waktunya makan ya. Nah, sambil dijelaskan satu-satu. Masakan desa itu selalu membuat kita kangen. Ini tangan udah dicuci ya, jadi udah aman, terkendali. Nah, bahan selanjutnya itu ini suluh keladi. Suluh keladi itu apa ya? Cikal bakal anakan. Nah, ini cikal bakal anakan dari keladi. Jadi dia itu di bawah batang keladi, memanjang di sekitaran batang keladi. Nah, kalau di pasar ini udah, kemarin dapat informasi pakai per kilo itu 20-an ribu ya, 20 sampai 25 ribu. Pedas. Keladi dikasih ini luar biasa mantap ya, enak sekali ya. Jadi daun kasumnya ditambah dengan cabai itu, yang awalnya cabainya biasa, jadi kayak ada rasa peppermint gitu ya, jadi ada rasa segar gitu. Karena daun kasum itu memberikan rasa lebih segar ketimbang kalau kita nggak pakai. Nah, kita campur-campur. Ini kayaknya kurang satu piring ini ya. Dan ini kalau kalian makan di mana, apa namanya, restoran, ini udah 15.000. Tapi kalau kalian bisa tanam sendiri, hemat kan. Jadi nggak perlu beli, tinggal dipetik, tanam sendiri, dirawat sendiri. Nah, ini biasanya suluh keladi itu biasanya bisa panjangnya itu kurang lebih 1 meter. Tergantung keladi dan kesuburan tanah. Makanya itu berbeda ketika
ada di lahan yang kering, mungkin hasilnya beda, mungkin dia agak pendek. Tapi kalau yang kita itu dan ada beberapa yang ditanam lahan basah, sulur keladi itu bisa sampai 1 meter ya. Tanaman yang dulu kita nggak pernah nyangka bisa punya harga yang menarik. Padahal ini tanaman yang nggak perlu perawatan ekstra ya. Nah, jadi keladi itu ditanam di lahan ya kurang lebih berapa lah gitu ya, lupa saya. Jadi ditanam dan tidak terlalu banyak perawatan, apalagi kita bisa mengerjakan lain gitu. Ini untungnya kalau kita menjadi petani keladi. Satu ada yang kurang, ikan asin kerupuk atau apa namanya yang tipis itu. Nah itu kalau ditambah itu mantap sekali ya. Dan juga kalau ada itu ikan masin tongkol, atau ikan masin gembong dipepes, itu mantap. Atau ikan yang dipepes itu juga mantap gitu. Sunnah Nabi ya. Jadi nih kalian nih jangan jijik dengan orang yang mungkin seperti ini. Ini memang ada sunnah rasulnya. Kita harus makan sebersih mungkin. Jadi tidak ada boleh yang tersisa. Nah kalau cerita-cerita orang dulu, ya kan, nasinya bisa nangis gitu katanya. Tapi itu cerita, tapi kalau yang tadi saya lakukan itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada boleh nasi yang tertinggal. Makan ini enak nih guys. Mantap, ini punya cerita ya kan. Keladi juga. Terus ada keladi hitam ya kan. Talas Bogor. Keladi Bogor. Terus keladi Pontianak. Keladi merah, keladi hitam ya kan. Kalau keladi merah, keladi hitam itu cocok untuk stick. Keladi itu juga bisa mungkin karena faktor tanah yang basah jadi tidak enak. Karena yang berbicara jualan keladi, jadi tahu dengan keladi. Dan ini adalah salah satu olahan keladi ya. Dan ini jantung, bukan jantung ya, cantung pisang. Jantung, ingat, jantung bukan jantung. Jantung pisang yang enak banget. Kalau kalian beli di restoran itu udah pasti harganya 10.000 ya kan, atau 15.000 satu. Kalau kalian tanam sendiri batang pisangnya, nggak perlu buat repot ya kan. Ini kalau masakan kampung ini, nah kita break dulu ya. Tunggu kita ambil nasinya dulu. Kita masuk pakai.
Guys, ini ronde kedua ya. Ini sudah kita pisahkan. Ini khusus saya. Nah, for your information, orang-orang kota, iya, orang kota, ada orang kota, ada orang kampung ya. Jadi yang biasa domisilinya di kota itu biasanya itu termasuk ibu wali, pak wali, pak wakil, orang dinas ya. Tuh kalau kunjungan panen perdana atau ada kunjungan kegiatan-kegiatan di kebun gitu. Jadi mereka tuh lebih senangnya makan yang menu seperti ini. Gitu. Jadi kalau makanan ayam, nah pernah tercetus ya, itu mungkin Bu Wali atau siapa kemarin bilangnya lebih enakan ini. Lauknya kita beri dulu, entah ada yang kurang. Nah, dan ini memakai daun singkong atau daun bandung nih ya, ada di sini karena udah tercampur, serta pucuk ya, pucuk daun putri malu, pucuknya yang nggak berduri itu, jangan yang berduri, nanti tergores, terluka, nanti mata kalian tercinat ya. Padahal tadi udah makan sukun ya, udah makan sukun plus 3 goreng tawisi yang biasanya bos video viral datangi ya, salam video viral ya kan. Itu jadi apa namanya, kita makan itu tadi pagi udah rasa kenyang, tapi kelihat ini makannya lagi ada, itu luar biasa. Jadi makanan kampung itu memang menggugah selera ya. Kalau kita orang dinas, mau dinas pertanian ya, pertanian lah, kalau yang kayak gini pertanian. Nah, mereka biasanya dikasih lauk ayam gitu, semua opor itu mereka udah kenyang, nggak se-hype kalau kita hadirkan mereka masakan yang beginian gitu. Bos video viral aja 693. Kalau liatin kayak gini, dibungkus, dikasih box, kirim ke Pontianak, bisa 2-3 hari makannya. Ya. Ini yang bikin selalu kangen ya dengan masakan desa. Mau kalian gimana pun itu harus selalu ingat dengan desa kalian. Kalian bangun desa kalian, kalian dukung apa namanya, progres perkembangan desa kalian ya. Ini mau masakan Padang, mau masakan apa, pokoknya kalau yang udah makan pakai tangan itu nikmatnya luar biasa gitu. Nah ini kan
daun singkong ya, daun Bandung. Hmm. Hmm. Nah, ini rasanya luar biasa. Kalian juga kalau mau bikin cabenya, bacanya nggak usah banyak. Bacanya nggak usah banyak, terus tumbuk-tumbuk aja. Kasih sedikit garam karena teri itu juga biasanya nambah agak masin gitu. Jadi mantap. Hmm. Ini salah satu masakan. Nah, dan ini juga. Ini ada masakan, salah satu masakan yang biasa para ibu-ibu atau bapak yang bekerja di sawah makan makanan ini. Gitu. Nah, jadi biasanya mereka itu kerja jam 7, ya kan? Jam 7, terus istirahat biasanya jam 10. Ya, jam 10 atau jam 10.30 itu mereka udah istirahat. Biasanya mereka bawa, sebelum ke sawah itu mereka biasanya bawa ya. Dan mereka makannya di pondok, dan itu biasanya ini biasa dikasih tengkuyung lagi ya, bukan tengkuyung babi tapi ada tengkuyungnya itu. Jadi rasanya itu super luar biasa lezat. Makan di tepian sawah. Kita break lagi, nambah satu kali lagi. Ini kita habiskan ya. Kalau makannya nggak pakai nasi tuh nggak srek gitu. Nah, juga makanan biasa apa? Biasa orang Melayu ya, sebagian besar. Itu biasa ini isi apa? Batang muda kelapa ya. Batang muda kelapa itu biasanya juga itu pakai sahang kalau yang gulai bening. Nah, itu rasanya luar biasa ya. Jadi kita habiskan, kalau bahasa Melayunya alang-alang ya. Ini kurang cabai, hanya kita ambil cabai, kita tambah cabai, ayo. Jadi kita mantap. Rasa daun kasumnya tambah cabenya itu makin segar. Nah, kalau bahasa jokesnya bapak-bapak ya Melayu, makannya sampai tidak nampak hidung, tidak nampak telingnya. Ya, padahal ya telinga nggak nampak ya kan. Ini enak sekali. Ini untung pakai kipas. Jadi apa namanya? Tidak terlalu panas ya. Kalau panas udah ada keringatan ini.
Mantap sekali ini guys. Kalian itu maksudnya penggemar kuliner seperti ini tuh tahu biasanya harus beristikan orang kampung kayak gini. Baru bisa makan yang ginian. Tapi kalau kalian di restoran udah berapa ini? Nah, ini kuahnya ini segar. Nah, kalau kalian lihat agak ada hitam-hitamnya keruh tuh. Nah, itu sahang. Nah, ini dia yang jantungnya ya. Nah, ini jantungnya. Yang tulisan yang kecil-kecil. Terus ini sumpah ini nggak tahan guys. Luar biasa ini pedasnya ya. Aduh. Luar biasa. Kita timpa ya. Ini nggak boleh kotor kan. Kita habiskan sisa sedikit nih. Nih, ayo kita habiskan. Ini kalian juga, ini belum ada ya di restoran-restoran. Ini biasanya orang-orang sawah ya, yang pergi ke sawah. Orang ke sawah makan seperti gini. Kita biasanya kalau orang makan kuah gini di sini gitu ya, nggak tahu tempat lain itu habisan apa biasanya diminum pakai kayak gini nih ya, mantap itu rasanya double. Mantap sekali ini rasanya. Meja sampai bertaburan ya kemana-mana. Ini kuahnya udah habis. Jadi habis guys. Kita lihat kan makan itu harus sampai habis ya. Saya nggak bisa kalau makan tuh nggak fokus ke makanannya. Apalagi kalau enak kayak gini. Ini kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu. Nih. Oke guys, sebentar. Nah, sudah bersih. Nah, kita cucikan juga. Dan ini, tadam, ini adalah apa namanya? Jeruk. Ya, kalau biasanya kalau kalian terngiang-ngiang itu biasanya jeruk tebas ya. Nah,
Jadi ini juga tanaman sendiri ya. Nah, kalaupun kita nanti kalau udah keluar uang ya kan. Nah, jadi adapun kita punya uang, itu penting sekali kita berinvestasi ke tanah. Kenapa? Nah, seperti ini, kalau kita udah pensiun ya kan, kalau Anda yang mungkin berdinas atau ASN, nah ketika Anda pensiun nggak ada kerjaan, ya kan bisa menanam seperti ini. Nah, dan ini juga guys, ini for your information. Nah, ini kita dapat ya, di antara 4 ini ada ini nih, apa namanya, bintik-bintik seperti ini ya. Ini hitam nih. Nah, ini dilihat nih, hitam. Bentar dulu, terangkan. Nah, ada titik hitam di sini. Nah, di situ itu itu nandakan buah ini tuh ada luka ya, atau disuntik oleh hewan ataupun hama. Nah, kita keluarkan dulu yang ini. Nah, ini khas jeruk tebas ya, dan mungkin jeruk Medan sama juga. Yang hijau-hijau udah bisa diambil atau udah bisa dimakan. Nah, ini nih. Tapi biasanya buah limau ini, guys, itu dikirim bahkan sampai ke Jakarta, sampai ke Pulau Riau ya, dengan menggunakan kapal di Pelabuhan Sintete. Di mana Pelabuhan Sintete? Itu Pelabuhan Sintete di desa Sintete, Kecamatan Pemangkat apa Semparu, saya juga kurang tahu. Nah, biasanya mereka lewat situ, mereka antarkan ke pulau-pulau ya, karena orang pulau biasanya nikah ya kan sama orang sini, terus pengen makan ya kan, pengen nih ngasih ataupun jualan di sana, mengenalkan jeruk ini atau limau ini. Ini aja kemarin bos video kan aja mau minta 1 kotak ini. Cuman karena beliau udah ada kebunnya ya, jadi beda. Beda rasanya dengan punya dia gitu. Dan yang tadi bintik ini juga beda rasanya ya. Jadi kalau udah bintik ini itu agak ada rasa-rasa apa namanya, anyer atau gimana gitu. Nah, ini juga for your information ya, untuk kita semua, untuk Anda semua. Biasanya orang dinas ya, orang dinas itu kalau sajiannya yang harus disuguhkan itu lauk tadi ya, lauk keladi bening ya, pelepah keladi bening itu dikasih sahang. Nah, itu terus ikan masin apapun lah itu ya, atau ada ikan darat, terus sama penutup makanannya itu pasti buah ya, mau buah rambutan kek, mau buah limau kek, itu mereka tuh pasti seneng gitu. Nah, itu pasti bantuan lah, itu masuk ke situ. Iyalah. Nah, nih kita lihat kan ya. Jadi ini tuh, nah kita lihat sini. Nah, ada bagian yang jelek di sini nih. Nih. Nah, di bawah ini nih. Nah, ini ya. Ya, ini belahan limau ya, bukan belahan lain. Nah, kita lihat lagi nih. Ini. Itu yang akan merubah rasanya seperti kayak buah-buahan lain ya kalau udah ditusuk ya. Iyalah,
Itu sekapaan tuh, ya kan? Itu rasanya berbeda sekali. Hmm. Wah, ini mantap. Ini tinggalkan, karena saya nggak terlalu suka ya dengan rasanya, itu rasanya aneh gitu. Kan jadi aneh. Yang ininya jadi ngepek lainnya, ya. Dan ini biasanya guys, itu termasuk tanaman yang dulu jaya-jayanya ya. Orang kalau nanam ini itu kayak ibaratkan nanam emas. Ibarat nanam emas. Dulu para pelaku ataupun petani limau itu ketika panen itu biasa mereka udah langsung OTW ke Mekah haji ya. Apalagi dulu kan nggak terlalu lama ngantrinya ya kan. Jadi dulu itu bisa ratusan, bisa puluhan juta mereka panen limau. Sebelum dulu itu pernah pandemi itu batang limau apa ininya ya, itu sakit gitu ya. Jadi tidak bisa menghasilkan limau, dan itu sudah 8 tahunan kalau tidak salah sejak kejadian itu limau itu udah berkurang ya. Itu karena akibat apa kemarin? Ya dengar-dengar ya kan, karena salah satu petinggi negara memasukkan obat ataupun merekomendasikan obat ya, saya juga nggak tahu dulu. Nah jadi efeknya itu adalah tanaman limaunya lebih mudah sakit ya. Dan ini yang membedakan dengan yang lainnya. Ya kalau kita biasa beli apa namanya? Beli limau ataupun jeruk ya, Cina yang biasa impor dari Cina, buah-buahan biasa dimakan itu kan warna kuning. Nah, kalau ini itu hijaunya itu udah bisa dimakan. Nah, ininya udah kuning itu udah bisa dimakan. Mbak, kita cek dulu ya. Merasa dari mana ini jeruk tebas ya? Kita cek dulu. Kita harus mengecek ya. Nah, kita cek dulu. Nggak ada, Mak. Nggak ada. Nah. Nah, oke. Ini tuh namanya jeruk siam, kulitnya tipis, licin, mengkilat ya. Nah, ini mengkilat nih. Nah, mengkilat. Terus mempunyai rasa manis dan merupakan komoditas unggulan ya, tebas ya, ataupun daerah Sambas. Kenapa tidak saya bilang jeruk Pontianak ya, karena tebas yang memproduksi, orang-orang Sambas yang nanam, orang-orang Sambas yang yang membesarkan nama jeruk ini. Jadi itu dalam istilah Melayu ya, nah di Wikipedia ya, saya ngambil di Wikipedia. Dan ini jokes yang terus ataupun kata-kata yang terus biasa disebutkan oleh orang-orang petani limau ya kan. Tebas punya jeruk, Pontianak yang punya nama. Nah, seperti itu tuh. Yang punya jeruk tebas, yang bernama Pontianak. Nah, seperti itu. Itu yang biasa jokes ataupun ini kata-kataan sindiran ya. Saya nggak tahu juga. Nah, ini tuh salah satu jeruk yang dikembangkan sejak tahun 1936.
Dan ini asalnya ternyata dari Tiongkok ya. Nah, oleh salah satu imigran Tionghoa yang menetap di Kalimantan Barat dan awalnya hanya dimanfaatkan untuk penganan atau makanan mereka saja. Nah, pada tahun 1950, jeruk siam itu berhasil dibudidayakan sebanyak 1.000 hektar. Walaupun 10 tahun kemudian sebagian besar pohon jeruk ini ditebang karena terserang penyakit. Di tahun 1979, perkebunan jeruk tebas itu dikembangkan lagi oleh masyarakat bersama pemerintah untuk membangun atau untuk kebutuhan komersil ya. Jadi saya agak-agak pilek ini, agak flu. Dan pada tahun 1950-an itu mengalami kejayaan ya. Jadi itu di zaman 1950-an itu jaya sekali. Nah, saya bilang tadi, orang yang pasti nanam jeruk ini itu biasanya panen 1 kali atau 2 kali sudah bisa umroh ataupun haji ya. Udah rumahnya pasti bagus, motornya banyak. Itu kalau yang dulu di pandangan orang. Makanya kebiasaan orang-orang Melayu ini tidak merendahkan ya. Ini fakta di lapangan. Ataupun orang-orang Indonesia, notabene-nya, itu kebiasaannya itu ketika udah ada komoditas yang wah, yang hype gitu ya, itu ramai sekali yang nanam. Nah, ujung-ujungnya apa? Nanti ketika harga murah tidak bisa mengimbangi ataupun tidak bisa bersaing gitu. Dan jeleknya lagi, sistem perdagangan di kita juga tidak sehat ya persaingannya. Ada yang biasa memurahkan harga, ya kan? Terus ada lagi yang namanya menjelek-jelekkan, bahkan perdukunan itu udah ada dari dulu. Jadi ya mau percaya atau tidak ini kan, tapi kalau dukunnya saya nggak percaya gitu. Mau dukun meramal apa segala semua itu kita serahkan, itu sudah kehendak dari Allah ya. Jadi persaingan di Indonesia notabene-nya umumnya ya, lagi di sini tuh persaingannya ketat sekali, dan jeleknya persaingannya itu di Indonesia seperti itu gitu. Nanti kayak sedikit udah santet ya kan, udah pengen ini pelet ya. Dan itu juga pernah kejadian di desa saya. Benar atau tidaknya saya juga tidak tahu. Saya juga nggak mau terlalu masuk ke dalam mengurusi hal yang seperti itu ya kan, karena tidak ada manfaatnya. Nah, jadi itu entah kita baca dulu. Jadi di ininya, di Tebas itu ataupun di Sambas, biasanya itu kalau kalian masuk ke daerah Tebas itu biasanya ada plang, ataupun daerah Sambas kayak Sebawi kalau saya lupa saya. Dulu itu lagi hype-hype-nya atau lagi tinggi-tingginya dulu, agak jeruk ini dulu tuh pernah dikasih papan harga jeruk A, B, AB, terus buah guli. Nah itu terpampang tuh, yang A berapa, yang B berapa, yang AB berapa, yang buah guli itu berapa. Jadi itu kayak unik gitu. Nah jadi orang itu ketika petani-petani mau menjual hasil panenannya, itu biasanya mereka ngeliat itu gitu, jalan-jalan ya kan, si Aji ini nih harganya cuma
5.000. Nah, itu dia JB 5.500. Nah, biasanya itu di situ gitu. Dulu itu seperti itu. Oh ya udah kita ke B aja. Nah, ke A nih. Nah, biasanya juga cangkau ya. Jadi biasa cangkau nih. Cangkau juga biasa bermain harga di situ itu. Dengan biasanya sebelum nanam ya kan biasa dikasih modal dulu gitu. Bismillah dulu ya, kita minum dulu. Serik ya suara saya, kering. Dan juga biasa dikasih pupuk ya kan, biasa mereka ngasih pupuk nanti jualnya mereka. Nah itu biasa yang terjadi di mana namanya, di umumnya Indonesia lah ya kan, maksudnya seperti itu gitu. Nanti jualnya ke saya aja. Dan itu banyak biasa dilakukan oleh petani sayuran ya. Petani sayuran, mau itu timun apa segala. Biasanya seperti itu. Jadi mereka ngolah tanah, pupuk, nggak usah. Pakai pupuk TA ya, entah TA ayam. Kotoran ayam ya. Itu biasanya yang udah difermentasi, biasanya udah tersimpan 2-3 hari, dibikin pupuk ya kan, pupuk alami tanpa ada bahan-bahan lain. Nah biasanya itu yang ngambilin itu cangkau. Nah cangkau punya mobil ya kan nih, cantarin 10 karung, nanti kamu jualnya ke saya gitu biasanya. Cuman ini cerita menarik juga ya, karena saya udah 4 tahun di pasar jualan ya. Biasanya mereka tuh kelahi ya, biasanya jeleknya di situ kelahi, karena yang udah dikasih modal apa segala tuh jualnya ke lain. Nah itu yang harus kita perhatikan juga gitu, untuk petani-petani ya, berlaku jujur, setia. Enggak, maksudnya bukan artian setia seperti kayak yang lain, dalam tanda kutip ya binatang ya. Enggak. Kita bagaimana ketika kita sudah mengorbankan, orang lain sudah mengorbankan hartanya ataupun modal untuk investasi, tapi kita beralih ke orang lain dengan dalih macam-macam, itu jangan dibiasakan. Karena satu, tidak berkah; dua, merusak nama kita ya kan, seperti itu. Nah itu yang kadang kebanyakan kita ya, orang kita seperti itu gitu. Nah dan biasanya juga limau ini ataupun sayuran-sayuran lain ya, ini kita kembali ke limau nih. Nah ada kalanya ini biasa dibikin sirup. Biasanya kalaupun kebutuhan sirupnya tinggi ya, jadi misalnya dari Jakarta ataupun dari Jawa pesan gitu, jadi mereka tuh jualnya yang nggak seperti ini udah agak-agak kuning ya, ini jauhnya mengkilat dengan kuning nih. Nah di sini dan biasanya kalau kalian nginap di hotel, biasanya seperti itu, ada seperti ini apa namanya, penutup makanan ya, makanan penutup makanan, kayak makalah aja. Dan kembali ke sayur tadi, jadi kalau kalian mau masak yang seperti tadi, nah jadi bumbunya itu pelepah keladi, terus suluh keladi yang kecilnya segini nih, besarnya ya, biasanya ada yang besar gini, tergantung. Itu panjangnya biasa 1 meter. Terus daun ubi, daun singkil ya, pucuk singkil. Nah, bukan yang lain ya, pucuk singkil. Terus
tambahkan juga jantung pisang, sama kalau ada pucuk daun putri malu ya, pucuknya yang itu yang tidak berduri. Kalau yang udah berduri nggak bisa dimakan. Terus nanti kalian makan nyangkut di sini, ya kan? Kan lucu. Nah, jadi dan terus juga nih, lupa saya sering lupa gitu apa yang mau saya bicarakan. Nah, untuk penguat aromanya, penambah aroma itu kalian pakai daun kasum ya, daun kasum serta daun kunyit. Nah, bukan buahnya, tadi saya lupa, bukan buahnya tapi daun kunyit ya. Jadi daun kunyit itu, nah kalau daun kunyitnya itu yang bagus itu ternyata kalau bikin rendang itu yang bulat gitu, kayak kita gulung. Nah itu mahal, itu 1 kilo 25.000 ya. Tapi kalau yang apa namanya, yang diikat-ikat itu 5.000, itu juga nggak nyampe 1 on kok. Kalau kalian tuh masa biasa, yang biasa aja ya. Dan terus juga nih, nah ini biasa orang remehkan ya, ini aja terlalu besar. Nah, makan limau itu, kalian menurut penelitian makan limau itu harus dengan ininya nih kalau kalian lihat nih, nah ini ada putih-putihnya, ini jangan dibuang ya. Ini menurut penelitian itu apa ya kemarin ya, lupa saya bacanya, mencegah asam lambung atau gimana, ini mencegah kanker juga ininya, ini manfaatnya seingat saya ya. Kalaupun ada nanti komen kalian tahu nih manfaatnya. Ini punya manfaat luar biasa ya ke kesehatan. Jadi jangan dibuang. Dan juga ini juga nggak ngasih rasa apa-apa sih. Cuman kayak ada kayak nyangkut-nyangkut aja, bukan nyangkutnya yang bikin muntah, tapi kayak ada rasa unik gitu, kayak pernah makan jelly kan, jelly yang nggak keras, seperti itu rasanya. Ini buah sendiri, nanam sendiri itu rasanya mantapnya luar biasa ya. Ingat, makan jeruk itu kalau ada ininya nggak usah dibuang, langsung dimakan ya. Saya baca itu ada manfaatnya. Dan terus biasa juga masakan khas Melayu yang ditambah juga itu apa namanya, itu batang kelapa itu. Kalau ininya ada di bawahnya apa, di batangnya itu yang muda itu. Nah itu biasanya juga apa nama makanannya itu, biasa di nikahan ya, di nikahan. Kalau di kampung-kampung ya, kalau di kota udah ada jarang sekali. Nah biasanya juga orang-orang dinas ya kan, orang-orang di balai desa, kecamatan itu biasanya kalau diajak makan, yang kalau bukan notabene-nya orang asli, terus dia tinggal mungkin di kota Singkawang itu beralih, ataupun dia asli Jawa masuk ke sini, nah itu biasanya mereka heran gitu, kok ada yang masih makan makanan kayak gini gitu, kok rame ya kan. Nah biasanya ada juga yang tidak terbiasa makan makanan kayak di tangan ya kan, uang 5 itu berjejer, nah makan ngomong bareng ya kan. Biasa lauknya itu lauk ayam merah, terus ada yang saya bilang tadi batang kelapa itu apanya itu lupa saya. Terus apalagi saya ingatnya, ikan asin ya, peda hitam. Kalau kalian biasanya itu di hari Sabtu ya, kalau bahasa Melayunya itu magang ya. Magang itu biasanya makanan-makanan yang seperti itu. Enggak, kalau magang itu ayam tuh enggak ada. Itu pure makanan kampung betul ya. Jadi kalau magang ya makan gitu, peda hitam,
ikan masin, terus yang batang kelapa itu digulai bening, kasih lada hitam, itu. Terus ada apa lagi biasanya ya? Makanan-makanan khas ya yang tidak akan kalian dapati dan tidak akan kalian nikmati di acara seperti kegiatan di hari Minggu gitu. Beda ceritanya kalau kalian makan di hari magang gitu ya. Jadi itu. Terus apa lagi ya namanya? Dan juga kalau kalian di hari magang itu bebas makan mau nambah atau gimana itu biasanya. Itu saya sering seperti itu ya. Nah, kalau di hari magang, kalau di hari Minggu ya lauknya udah beda lagi. Lauknya biasanya merah, yang merah, terus ayam putih, ya biasa ikan disambal kasih saus ya kan. Seperti itu biasanya kalian makan makanan hari Minggu. Kalau makanan yang biasa yang saya suka dan biasa orang dinas ya, orang ASN atau pegawai negeri sipil itu kalau saruan ya namanya, saruan atau undangan itu biasanya senang di hari Sabtu karena makanannya itu enak-enak dan mantap-mantap semua. Apalagi kalau yang tahu bumbunya itu mantap sekali rasanya. Itu pengen nambah dan nggak pengen pulang ya. Apalagi kalau yang kelapa itu nanti kita coba bikin konten ya. Nunggu orang saruan kita baru bisa dapat ya. Karena itu satu batang betul, full ya. Cuman kita boleh nanti kita cari di Pasar Alianyak. Karena biasanya orangnya jual tuh satuan gitu. Keras, kan? Kalau satuannya kita masak sedikit, nah gimana sisanya, ya kan? Kan nggak lucu. Terus apa lagi ya? Banyak makanan khas Melayu dan nanti kita bahas juga. Atau kita cari bahan untuk masakan atau makanan serta kue ataupun jajanan khas Melayu. Sambas, ya kan? Sambas Melayu Pontianak, Melayu Ketapang, dan Melayu-Melayu lainnya gitu, ya kan? Nah, nanti kita bahas juga makanan atau minuman yang biasa hadir tersedia di hari pernikahan. Kita akan nanti bahas. Mungkin guys, ini saja untuk video kali ini karena sudah tidak ada bahan lagi yang mau saya bicarakan ke Anda semua. Nah, kita cukupkan di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share akun Nyanyok Production. Serta follow media sosial kami yang lain di Instagram Nyanyok Production. Sekian dari saya, Bang Awe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.